Jadi dari sini di setiap daerah tuh wajib ada layanan yang nge-support orang-orang yang ngerasa kesepian. 本当に彼らとは私は違うっていうことに気づかされて Makin lama kita bakal makin terpuruk dan akhirnya susah buat ditarik keluar dari lingkarannya. Kita kan udah banyak yang ngebahas fenomena sosial di Jepang. Kita pernah ngebahas orang Jepang yang dianggap pekerja keras padahal ternyata nggak produktif, ngebahas kenapa populasinya menurun, ngebahas budaya buang orang tuanya, ya banyak lah. Nah sekarang gue mau bahas hal yang masih berkaitan sama penurunan populasinya nih. Tentang anak-anak muda Jepang yang sekarang tuh jadi generasi paling kesepian. Ya biasanya kan fenomena kesepian gini kita tuh taunya kan lebih banyak terjadinya kan ke kalangan yang lebih tua ya. Apalagi di Jepang, di negara yang penduduk usia tuanya tuh banyak. Tapi ternyata trennya sekarang lebih banyak yang muda-mudanya nih yang ngalamin kesepian. Kenapa bisa gitu ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa generasi muda Jepang dianggap sebagai generasi kesepian di Learning by Googling. Oke, kan kebanyakan orang anggapnya kesepian tuh urusan pribadi ya. Makanya mungkin kita cuek-cuek aja kalau ada temen atau keluarga kita yang sendirian terus, yang ngurung diri terus. Soalnya ya banyak orang yang masih nganggapnya hal model gitu tuh terlalu personal buat dicampurin. Padahal ternyata masalah kesepian gini, kalau nggak dibantu, itu malah bakal makin parah kan. Bisa berujung depresi atau bahkan bundir. Dan makanya belakangan ini tuh makin banyak negara yang aware sama masalah kesepian yang dialamin sama warganya. Kayak misalnya Inggris, yang di tahun 2018 mereka tuh nunjuk menteri kesepian mereka yang pertama. Yang bahkan jadi yang pertama di dunia juga. Terus di tahun 2021 Jepang juga ikutan tuh. Mereka juga nunjuk menteri kesepian buat ngebantu ngatasin masalah yang terjadi di masyarakatnya. Ya soalnya makin kesini makin banyak nih orang-orang Jepang yang ngerasa kesepian. Terutama di sini anak-anak mudanya. Tapi yang harus kita tahu, kesepian ini tuh beda sama hikikomori ya. Ya, walaupun hikikomori juga kan salah satu bentuk kesepian kan. Tapi apa yang terjadi sekarang itu tuh lebih luas terjadinya. Dan mungkin jarang disadarin sama orang-orang sekitar mereka. Jadi ya kayak kesepian komunal lah sekarang tuh berarti. 孤独孤立対策推進室は、今の、日本社会が孤独孤立に陥りやすい状態にある。なっているということを前提といたしまして。 Ya jadi kalau menurut survei yang dilakuin sama pemerintah Jepang di tahun 2022 disebut sebanyak 40,3% warga Jepang tuh sering ngerasa kesepian. Dan angka ini meningkat sebanyak 4% dibanding tahun sebelumnya, dibanding tahun 2021. Dan kelompok usia yang paling banyak ngerasa kesepian adalah usia 20-an sama 30-an. Usia muda yang sebenarnya lagi produktif-produktifnya. Nah ini kan kalau dipikir secara awam, harusnya kan usia-usia segitu tuh lagi banyak-banyaknya teman dan jaringan sosial ya. Lagi sering-seringnya kumpul, sering-seringnya nongkrong, sering-seringnya jalan bareng. Ya pokoknya mau itu teman kantor ataupun teman lainnya, ya intinya harusnya lagi sering ketemu orang kan. Tapi ternyata faktanya di Jepang, sebanyak 7,9% orang berusia 30-an dan 7,7% orang berusia 20-an, mereka tuh justru sering atau selalu ngerasa kesepian. Sementara di golongan usia 60-an, yang kesepian tuh cuma 3,3%. Dan di golongan usia 70-an, itu tuh cuma 1,8%. Bisa gitu ya? Yang kita sangka yang tua-tua tuh bakal lebih kesepian karena keluarganya udah dikit dan anaknya udah sibuk segala macem. Karena nggak ada yang ngurus juga, makanya mereka kesepian. Ternyata enggak loh kalau di Jepang. Ternyata malah yang muda-mudanya yang lebih banyak kesepian. Ternyata malah yang muda-mudanya yang butuh lebih banyak perhatian. Dan ini kalau dibiarin, ini bisa berujung pada kematian. In Japan, a country with a reputation for loneliness, the younger generation now feels more alone than the elderly. Ya jadi kalau menurut Japan Today, dari semua kematian yang terjadi keluarga Jepang yang berusia antara 15 sampai 34 tahun, penyebab utamanya tuh adalah mati karena bundir. Bener-bener bundir jadi penyebab kematian nomor 1 di antara para pemuda Jepang. Malah kalau menurut WHO, di antara negara-negara maju, Jepang tuh jadi satu-satunya negara yang angka bundir anak mudanya tuh tinggi loh. Dan salah satu penyebab utamanya tingginya angka ini ya karena kesepian. Soalnya kalau menurut studi di University of Tsukuba yang dipublish di Eureka Alert disebut, kesepian tuh jadi dorongan paling kuat yang ngebikin seseorang ngelakuin bundir. Lebih kuat daripada masalah ekonomi ataupun masalah lainnya. Ya soalnya kan basicnya masalah apapun itu, selama masih ada orang yang bisa diandelin atau dijadiin teman cerita,
itu kan kita jadi masih punya dukungan moral dan emosional ya, yang ngebikin kita masih sayang sama nyawa kita. Karena ya masih ada orang lain yang peduli sama kita kan. Nah tapi kalau udah kesepian, itu kan berarti kita selalu ngerasa sendirian kan. Jadinya semua masalah tuh berasanya nggak ada jalan keluarnya. Dan kalau makin didiemin ya kita bakal makin ngerasa kalau diri kita nih nggak berharga. Makanya akhirnya dorongan buat mengakhiri hidup tuh jadi makin tinggi banget kalau udah kesepian. Dan inilah yang jadi masalah di Jepang sekarang. Dan kalau angka kesepiannya terus meninggi dan angka bundirnya meningkat gini, ini kan jelas bahaya buat negara kan? Pelik juga ya. Terus selain data dari survei pemerintah tadi, ada juga data dari Delegatum Prosperity Index tahun 2023. Indeks yang nunjukin ranking setiap negara dari setiap aspek kemakmuran. Jadi di indeks ini, data dari macam-macam aspek tuh ada tuh. Kayak misalnya dari aspek ekonomi, negara A ranking berapa. Dari aspek pendidikan, negara A ranking berapa. Itu ada tuh. Dan kalau dilihat dari aspek hubungan sosial antar individu, Jepang tuh ada di ranking 141 dari 167 negara. Yang artinya hubungan interpersonal warga Jepang tuh ya emang seburuk itu. Makanya nggak heran kalau makin kesini makin banyak banget warganya yang ngerasa kesepian. Karena ya emang jarang banget ada interaksi sama orang lain tuh, jarang banget. Sekalinya ngobrol juga paling bahas yang penting-penting doang kan, bukan ngobrol yang gimana-gimana, apalagi sampai curhat segala macem. Dan ini jelas beda banget ya sama di kita. Kalau di kita kan, kita baru keluar rumah aja, ada tetangga langsung ditanya tuh kan, berangkat? Iya berangkat. Nah itu ternyata walaupun kesannya simpel dan nggak penting, tapi ternyata berguna loh. Minimal kita jadi nggak ngerasa kesepian. 地域でのイベントに参加する人も少なくなってきたり、あと近所付き合いもかなり80年代以前に比べるともうだいぶなくなってきたというふうに認識しております。社会全体が孤独孤立に陥りやすい状態になっているっていうのが現状だと思っております。Oke, sekarang kita bahas detail jenis kesepiannya dulu ya. Jadi kalau menurut Psychology Today, ada 3 jenis kesepian yang bisa dialamin seseorang. Yang pertama ada kesepian emosional. Jadi walaupun kita punya banyak teman dan kita juga sering interaksi, tapi tetap kita ngerasa kesepian dan sendirian. Terus yang kedua ada kesepian sosial, dan jelas ya ini alasannya karena nggak punya banyak teman dan nggak banyak interaksi. Sama yang terakhir kesepian eksistensial, jenis kesepian ketika kita ngerasa udah terisolasi dari dunia luar. Ngerasa kita udah nggak berarti apa-apa buat masyarakat, yang ujungnya jadi nganggep kalau hidup kita ya nggak ada artinya. Dan yang terakhir inilah yang paling bahaya, karena ya bisa berakhir dengan bundir kan. Dan kalaupun kesepian yang dialamin tuh masih ada di tahap kesepian emosional atau sosial, ya itu juga tetap bisa jadi bahaya sih. Jadi ya tetap jangan diremehin ya. Terus juga kalau menurut Vivek Murthy, wakil laksamana di United States Public Health Service Commission Corps, dia bilang, resiko kesehatan yang disebabkan sama kesepian tuh sama kayak resiko merokok dan minum minuman keras. Jadi kalau kita keseringan kesepian, kesehatan fisik dan mental kita tuh bakalan turun terus. Seolah-olah kita ngerokok dan mengkonsumsi alkohol terus. Padahal enggak, padahal kita cuma kesepian. Bener-bener sengeri itu ternyata efeknya ya. やっぱりなんか家族のことを友達に話すっていうのがちょっと恥ずかしいみたいな気持ちもありましたし、それだったら言わなくても自分で解決できるっていうかもう。 Dan buat di Jepang sendiri, masalah ini tuh udah terjadi sejak lama ya sebenarnya ya. Karena ya sistem sosial di Jepang kan emang dari dulu kan individualistis banget kan. Apalagi di usia dewasa muda, usia-usia di mana manusia tuh mulai masuk ke ranah kehidupan yang sebenarnya. Lu di situ masih butuh banyak adaptasi kan, tapi sekeliling lu udah pada individualis. Wah, kehantam lah udah di situ. Dan kalau menurut channel News Asia disebut ada beberapa alasan yang ngebikin banyak anak muda Jepang ngerasa sering kesepian. Apa aja tuh? Bisa karena dianya kerja terus sampai nggak ada waktu buat sosialisasi sama teman dan keluarga, atau bisa juga karena mereka ngerasa temenan itu ngerepotin dan beresiko. Iya, jadi ternyata banyak yang mikir kalau temenan atau punya hubungan sosial sama banyak orang, itu tuh malah berpeluang merugikan. Itu banyak tuh yang mikir kayak gitu tuh banyak tuh, terutama di Jepang. Contoh, misalnya kita punya temen yang ngeselin dan banyak drama. Itu kan kalau gitu kan kita jadi ikutan pusing dan stres kan. Apalagi ternyata kalau temennya tukang minjem duit. Jatuhnya udah pitampolen ya ta.
Nah, orang-orang ini karena mereka takut ngalamin kayak gitu, jadinya ya mereka mikirnya mending sendirian aja lah udah. Mereka mikirnya kemana-mana sendirian juga kan lebih enak dan lebih bebas kan. Nggak bakal ada temen yang ngeselin ataupun bikin pusing. Dan kalau udah gitu, dianya sendiri juga kan bakalan ngerasa nggak punya beban kan. Karena ya kalau nggak punya temen kan berarti nggak bakal ada yang ngerepotin dia. Mikirnya gitu tuh. Padahal dia nggak sadar kalau dari situ benih-benih kesepian tuh mulai muncul di dia. Karena ingat, basicnya manusia tuh kan makhluk sosial kan. Jadi ya, seintrovert-introvertnya lu tuh butuh berinteraksi sama manusia lain. 大きな転機を迎える時期であるということに、関係して、そういった変化を機に孤独孤立になっているという回答も多く見られますので。 Terus alasan kesepian yang terakhir, karena mereka sengaja narik diri dari lingkungan sosial. Soalnya mereka ngerasa malu sama apa yang terjadi ke diri mereka. Kayak misalnya nih, dulu waktu sekolah si A terkenal pinter, tapi ternyata dia gagal waktu ujian masuk universitas. Nah, karena dia malu, akhirnya si A mutusin buat menghilang dari lingkungannya. Atau contoh lain misalnya si B, yang udah bertahun-tahun nganggur, sementara teman-temannya tuh udah pada sukses. Nah, ngelihat ini akhirnya si B nih mutusin buat ngilang dengan cara narik diri dari lingkungannya. Nah, itu di Jepang tuh banyak banget yang kayak gitu. Soalnya angka kesepian di sana tuh emang lebih dominan di kalangan yang penghasilannya lebih rendah. Jadi ya, salah satu penyebab utama kesepiannya tuh ya ini. Karena banyak yang insecure sama pencapaian di hidup mereka. Jadi udah kan masing-masing hidupnya individualistis, jarang ngobrol satu sama lain. Tapi ternyata saling ngukur tuh. Jadi kayak misalnya, si A nih ngelihat si B, kok dia hidupnya sukses ya, kok gua enggak. Akhirnya si A ngerasa kesepian. Padahal mungkin si B juga ngelihat si A, dia ngerasanya, kok si B hidupnya sukses ya, kok gua enggak. Jadinya si B ngerasa kesepian. Akhirnya masing-masing ngerasa kesepian tuh. Nah, itu banyak di sana yang kayak gitu. Dan yang harus kita tahu, kesepian tuh bersiklus loh. Yang sama para psikolog tuh disebut sebagai lingkaran kesepian. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kalau kita udah ngerasa kesepian sekali, nah kita bakal susah tuh buat keluar dari kesepian itu. Atau buat proses detailnya, lu bisa lihat di gambar ini nih. Nah, di sini kan kelihatan kan, kalau kita udah ngerasa kesepian, kita tuh bakal jadi nggak nyaman buat deket-deket sama orang. Kita jadi ngehindar, terus muncul tuh pikiran-pikiran buruk. Terus kita ngerasa depresi, hubungan interpersonal jadi jelek, dijauhin orang. Akhirnya ya balik lagi, kita jadi kesepian lagi. Makanya tadi kan, kalau kita ngerasa kesepian, ya itu harus diatasin dari awal, jangan malah dibiarin. Karena kalau dibiarin, kalau didiemin, jadinya ya siklus ini. Makin lama kita bakal makin terpuruk, dan akhirnya susah buat ditarik keluar dari lingkarannya. 本当に彼らとは私は違うっていうことに気づかされて辛くなって一人なのかなと感じてしまいます。 Jadi walaupun kelihatannya sepele, tapi masalah kesepian tuh emang sengaruh itu ya. Dan akhirnya buat ngatasin masalah ini, kalau menurut The Mainichi, di awal April 2024 kemarin, pemerintah Jepang tuh nempatin masalah kesepian dan isolasi sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan sama pemerintah daerah masing-masing. Jadi dari sini di setiap daerah tuh wajib ada layanan yang nge-support orang-orang yang ngerasa kesepian. Jadi pemerintah daerahnya tuh kayak ngasih jasa konsultasi gratis gitu buat ngebantu ngatasin masalah sosial yang dialamin sama masyarakatnya. Terus selain itu pemerintah daerah juga mereka tuh kerjasama bareng LSM swasta buat ngadain kegiatan-kegiatan sosial. Supaya orang-orang yang kesepian dan narik diri, mereka tuh bisa keluar dan terhubung lagi sama lingkungannya. Tapi ya, walaupun kedengarannya ini bagus, tapi sebenarnya banyak juga loh pihak yang nganggep kalau solusi ini tuh nggak bisa buat nyelesain masalah kesepian. Kenapa? Soalnya yang namanya orang yang udah mutusin hubungan sama dunia luar, ya mereka tuh bakal selalu ngurung diri kan. Jadi ya kecil banget kemungkinan mereka bakal mau ngontak layanan yang disediain sama pemerintah. Makanya kalau menurut mereka yang nentang, kalau emang mau ngilangin masalah kesepian ini, ya harusnya yang diberantas tuh akar masalahnya. Dan ini juga sebenarnya cukup susah nih. Soalnya kan ya pasti beda-beda kan akar masalah tiap orang kan. Akar masalahnya aja pasti beda-beda, apalagi respon orang terhadap masalah itu. Jadi ya emang susah ini. Tapi ya kalau menurut gua sih, walaupun mungkin emang belum bisa ngatasin akar masalahnya, tapi kan seenggaknya buat orang-orang yang ngerasa pengen dibantu keluar dari lingkaran kesepian, mereka kan jadi tahu harus reach out kemana kan. Mereka jadi tahu harus ngontak kemana kan.
Dan ya buat gua ini udah cukup nolong sih, udah cukup bagus ini. Terus selain Jepang sebenarnya banyak juga negara lain yang juga ngalamin masalah yang sama. Makanya akhirnya di tahun 2023 WHO tuh ngerilis komisi baru buat ngatasin masalah kesepian ini. Buat ngatasin masalah yang dianggap sebagai ancaman kesehatan yang mendesak dalam skala global. Dan masalah kesepian juga akhirnya dijadiin sebagai salah satu prioritas global buat diselesaikan. Jadi ya emang seserius itu ya masalah kesepian ya, sampai jadi prioritas global loh. Tapi ini kalau di kita masalah kesepian ini tuh udah jadi mengkhawatirkan kayak gini apa belum ya? Atau masih aman-aman aja nih? Silakan komen. In November 2023, the World Health Organization declared loneliness a pressing health threat. And one group has it the worst, Generation Z. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang generasi muda Jepang saat ini yang dianggap sebagai generasi paling kesepian. Dan ternyata masalah ini kalau didiemin tuh efeknya bakal ngeri banget ya. Aduh. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang nggak ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!